Terus biasa atas. Yang penting bisa ngerekam aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu Bapak, mahasiswa program Bahasa Sarjana STAI Samsudin Ulum Gunung Puyuh Sukabumi. Ini tanggal 20 Oktober 2023 kita masuk ke pertemuan kedua dari tentang metodologi penelitian pendidikan. Saya belum menyampaikan RPS hasil revisi kepada Bapak Ibu, tetapi saya nanti akan menyampaikannya lengkap dengan tugas-tugas yang harus Anda siapkan untuk mulai minggu depan melakukan paparan ataupun juga presentasi terkait dengan rencana penelitian Anda untuk penyusunan proposal tesis. Jadi mohon dari mulai sekarang fokus Anda harus tahu Anda tuh sekarang mau kemana, mau ngapain, dan salah satunya harus tahu bahwa sekarang sudah mulai pengerjaan tesis. Oke. Nah, Ibu Bapak, apa yang harus Anda siapkan untuk menjelang nanti penulisan proposal? Yang pertama harus Anda tahu adalah apa yang disebut dengan buku pedoman penulisan tesis. Pertanyaan saya pada Anda semua, apakah Anda sudah memiliki atau mendapatkan atau membaca buku ini, buku pedoman penulisan tesis? Sudah? Sudah belum? Sudah sebagian, Pak. Ada. Maksudnya sudah punya. Ini nih, kayak gini. Panduan penulisan tesis proses sarjana program magister untuk STAI Samsudin Ulum. Ada, Sudah punya semuanya? Ada. Sudah? Sudah ada, Pak. Yang belum ada, coba tolong bisa diperlihatkan deh fisiknya gitu. Ada? Saya pengen lihat aja. Ada Pak, tapi di bawah. Mana, Bu? Di bawah di kantor, Pak. Belum Di ruang guru. dulu ya. Nanti, Pak, Bu, setiap Ya. mata kuliah saya termasuk sebelum-sebelumnya, maksudnya di waktu sehari-hari, buku itu harus dibaca. Ulah Siap, disimpan, Pak. ya, ulah disimpan. Siap, Bapak. Ya, oke. Ini seperti ini, Dok. Kalau Anda baca di daftar isi, nih di buku ini, daftar isi, ada bab 1, ada bab 2, ada bab 3, sampai dengan bab 8. Oke. Nah, terkait dengan penyusunan proposal, itu ada di bab berapa? Pertama ada di bab 2, nih, usulan penelitian tesis. Oke. Apa saja yang harus ditulis, ada di sini semua. Ya. Nah, kalaupun nomor bab 2 dengan bab 3 itu persoalan teknis ya. Bab 5 itu tentang materi metode penelitian yang ditulis oleh para penulis buku ini, menjelaskan tentang apa itu penelitian ilmiah, apa itu deduktif induktif, paradigma dan pendekatan, jenis penelitian, penelitian gabungan, dan seterusnya. Nah, adapun terkait isi tesis, apa saja isinya ada di sini nih, ya. Kemudian tentang teknik penulisan ilmiah ada di bab 7. Lalu bab 8 bicara tentang etika penelitian ilmiah. Jadi Ibu Bapak, yang Anda harus tahu, buku ini harus dijadikan pedoman penulisan dari mulai sekarang. Kudu sing hatam, ulah henteu dibaca. Supaya nanti tidak ada perbedaan pendapat antara mahasiswa dengan dosen. Itu satu. Yang kedua, supaya kedua belah pihak saling mematuhi aturan penulisan tesis. Termasuk proposal tesis tentunya. Jangan sampai kata dosennya, ini yang benar begini. Kata si kata mahasiswanya, enggak Pak, ini benernya begini. Nah, lamun ayeuna orang main bola Bu, Pak, garis out,
Orang mau bisa nentukan bola out, Pak. Jadi main bola teh jelas, kudu garisnya kudu jelas sih. Lewati dia out. Nah, lamun nulis keluar dari aturan penulisan buku ini berarti salah. Udah gitu aja. Jadi ini jadikan pedoman, ya, dijadikan pedoman. Nah, saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu semua terkait di bab 2 tentang penulisan usulan tesis. Nah, ini nih. Saya akan coba bantu Anda, saya bacakan deh. Dari macam sigana encan ya. Buku G walaupun gaduh. Sigana buah masih kena air dibungkus. Buah gitu buahnya. Wah. Nih, Bu. Usulan penelitian tesis. Usulan penelitian tesis merupakan rencana penelitian yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah penulisan ilmiah. Calon peneliti diharuskan membuat usulan penelitian tesis untuk diseminarkan. Ini hati-hati nih. Jadi proposal Anda itu diseminarkan. Calon peneliti diharuskan membuat usulan penelitian tesis untuk diseminarkan dalam rangka mencari masukan, mencari saran, untuk lebih memperdalam dan memperluas wawasan yang berkaitan dengan persoalan yang akan diteliti. Mungkin Ibu sudah benar dari sisi judul, tapi ada variabel yang perlu diperbaiki. Nah, itu dalam konteks seminar proposal. Makanya kalau seminar proposal mah tidak ada lulus, tidak lulus atau tidak lulus. Yang ada hanya layak atau tidak layak. Apanya? Proposalnya. Nanti ada revisi pasti. Tidak ada proposal yang tidak ada revisinya. Lalu, segala sesuatu yang tertuang dalam usulan penelitian tesis atau proposal tadi masih sifatnya sementara. Jadi kalau Anda sekarang mengajukan untuk mau membuat proposal tesis, itu sebetulnya baru ajuan sementara yang nanti akan lebih dimatangkan pada proses bimbingan. Gitu. Nah, lalu ketika sifatnya yang sangat sementara ini atau masih tentatif, sehingga pada posisi proposal itu masih bisa diubah, masih bisa disempurnakan, bahkan bisa diganti sesuai dengan rekomendasi dari hasil seminar. Nah, maka saran saya, kalau Anda mau judul Anda, masalah Anda itu tidak sampai di otak-atik diganti ataupun juga dirubah oleh penguji pada saat Anda seminar, Anda harus tahu kira-kira apa yang membuat penguji tidak bisa mengubah judul yang saya ajukan. Itu Anda harus tahu juga triknya. Ya, kalau Anda nggak tahu triknya, maka ketika nanti ditanya sama penguji, pasti Anda akan, oh iya Pak, ikutin aja saya. Kalau dirubah, ya dirubah aja nggak apa-apa Pak. KB dirubah tuh liar, KB itu kan repot. Ya, nah, apa yang kemudian menyebabkan terjadinya perubahan atau penyempurnaan atau pergantian dari judul itu? Ini nih. Hal itu tergantung kepada kesiapan dan kemampuan calon peneliti. Siapa Anda, mahasiswa? Jadi, Ibu Bapak, kesiapan dan kemampuan dari calon mahasiswa ini akan menentukan apakah dalam proses dia melakukan yang namanya seminar proposal itu, dia bisa nggak mempertahankan isi tulisannya, mempertahankan variabel yang dia ajukan, mempertahankan masalah yang dia rumuskan, mempertahankan kerangka pemikiran yang dia tuliskan di dalam proposal itu. Karena kalau dia tidak bisa mempertahankan, berarti ada kelemahan dari sisi metodologi penelitian. Nah, maka oleh sebab itu, secara teknis, penyusunan proposal tesis berisi semua komponen minimal sistematika penulisan tesis yang dipersyaratkan dengan spasi ganda, berarti spasinya 2 ya, pada ukuran kertas A4. Jadi nulisnya di kertas A4, spasinya 2. Itu sudah ketahuan berarti. Nah, lalu Ibu Bapak, nah apa saja isi dari usulan penelitian tesis itu?
Anda bikin proposal tuh sebetulnya apa aja sih isinya? Ini nih. Sebelum memulai penelitian, seorang peneliti harus menentukan judul penelitian yang diformulasikan dari penelitian awal. Maksudnya, si peneliti wajib melakukan studi pendahuluan. Dari studi pendahuluan itu, dia akan bisa menyusun apa yang disebut dengan judul penelitian. Baru ajuan. Ingat, baru ajuan. Namun judul dalam penelitian tesis berbeda dengan judul yang biasa ada di dalam buku-buku populer. Jadi kalau Anda selalu lihat buku ada judulnya tentang itu, kalau Anda masuk ke penelitian tesis akan berbeda. Kenapa beda? Karena memang ini penelitian, bukan karya ilmiah populer biasa. Judul itu dimaknai sebagai sebuah susunan kata atau frasa yang melukiskan secara singkat topik dari sebuah karya ilmiah sesuai dengan isi dan maksudnya. Maka, judul itu bukanlah masalah atau problematika yang dibahas, tetapi merupakan cerminan dari seluruh isi tesis. Nah, susunan kata dalam judul itu hendaknya tegas, lugas, dan sederhana. Hindari kata-kata yang bombastis, puitis, ambigu, dan sebagainya. Nah, ini kalau Anda membaca rumusan dari isi usulan penelitian tesis di halaman 3 di buku ini, nanti Anda akan temukan bahwa jangankan kelawakanya proposal tesis, nah, kurang nyusun rangkaian judulnya pun kudu bener gitu. Ya, ulah ngerti Pak judul naon sih, judul-judulan apa judul naon. Nah, ya. Jadi kalau bicara tesis, Bu, itu paling tidak bicara 3 hal. Boleh dicatat deh, bisa lupa. 1, bicara tentang substansi materi tesisnya yang terkait dengan PAI-nya. Jangan lupa nih. Yang kedua, bicara tentang metodologi penelitiannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bicara redaksi. Redaksi itu artinya cara penulisan, ejaan yang disempurnakan, huruf besar, huruf kecil. Itu remeh-temeh memang, tapi lamun loba kesalahan fatal. Gitu. Jadi 3 ya. 1, substansi. 2, metodologi. Yang ketiganya, redaksi. Itu bahasa. Kalau saya menyimpulkannya 3 itu. Nah, berarti kalau Anda mau menulis proposal, itu harus benar 3-tiganya. Nggak bisa hanya Anda benar substansinya saja, tapi dari sisi metodologi keliru. Atau idenya benar, tapi substansinya salah contohnya. Ini juga jadi bahan yang perlu Anda ketahui. Nah, sekarang kita lanjut. Judul penelitian untuk sebuah proposal tesis, rencana penelitian tesis, harus berisi pernyataan yang secara spesifik mencerminkan isi tesis yang akan dilakukan. Mencerminkan apa? Konsep atau hubungan antar konsep dari gejala atau fenomena yang diteliti. Nah, ini nih, hati-hati nih. Karakteristik berikut dapat dijadikan pedoman penting untuk mencari atau memilih masalah. Apa? 1, neangan masalah penelitian P. 1, penting dan layak diteliti. Ingat Bapak Ibu, jangan lupa Anda jurusan PAI, Pendidikan Agama Islam. Berarti bikin tesis pun, bikin judulnya pun jangan keluar dari ke-PAI-an. Sebab kalau keluar dari ke-PAI-an berarti Anda sudah masuk ke coupling orang lain. Ya. Lamun bahasa gampang nama, bisi kena print, salah. Gitu. Yang kedua, tersedianya data dan metode. Berarti jangan cari yang jauh, cari yang dekat. Gitu. Ulah ke Papua dengan data penelitian PAI mah jauh teuing. Di mana atuh? Di Sukabumi juga bisa, dengan catatan saya menyarankan Anda penelitian yang tidak di lokasi sendiri. Saya tidak recommended. Kenapa? Ada alasannya. Kalau Anda penelitian di tempat sendiri, kalau saya boleh sedikit berkelakar, kayaknya Anda tidak melakukan penelitian pun sebenarnya Anda sudah tahu jawabannya. So, yang pertama, Subjektivitas. ya pasti subjektif.
Ada yang kedua, selain yang subjektif tadi, bahwa akan muncul yang namanya konflik of interest. Konflik of interest itu artinya konflik kepentingan. Di satu sisi contoh, hasil Anda dari penelitian itu hasilnya adalah, contohnya ya, kurang bagus lah gitu. Tapi karena Anda di situ, masa sih saya penelitian nyebutkan kurang bagus, berarti saya harus ngarobah. Tunggu-tunggu jadi subjektivitasnya jadi tinggi. Ada yang ketiga, dan ini lebih fatal lagi. Anda tidak akan objektif untuk menyatakan bahwa hasil penelitian saya adalah begini, begini, begini. Itulah kenapa sebabnya saran saya, Anda dimungkinkan jangan melakukan penelitian di tempat sendiri. Walaupun sebetulnya di tempat sendiri lebih enak. Enaknya satu, datanya enak, ada. Yang kedua, kita sudah tahu lokasinya. Ketiga, kudu ongkos deui dan lain-lain. Urusannya urusan material sebenarnya, bukan persoalan idealitas gitu. Tapi kalau saya boleh mengajukan pada Anda, ada keuntungan kalau Anda penelitian di tempat orang lain. Satu, keuntungannya adalah Anda bisa belajar dari tempat yang bagus, yang baru, yang belum pernah Anda datangi. Kan itu keuntungan. Yang keduanya bisa nambah silaturahmi, bisa menambah jejaring. Dan yang ketiga, ini yang lebih penting. Kita bisa belajar hal-hal baik yang sudah ada di tempat lain. Itu yang jarang orang tuh mau lakukan. Ya. Oke, yang ketiga, bisa diselesaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan program studi. Saya kasih tahu Anda, penyelesaian tesis jangan lewat dari 3 bulan. 3 bulan. Jadi 3 bulan setelah Anda dapat SK ya. Bagusnya malah ketika Anda mengajukan judul pada saat seminar usulan penelitian tesis, TD-nya start 3 bulan ke hareup tesis kudu geus beres. Harus ulah ditunda-tunda. Jangan pernah menunda tesis, saya katakan begitu. Kadang-kadang nih Pak, Bu, saya kasih tahu nih. Kita itu kadang-kadang ari urusan kuliah mah rajin. Rek rajin mayarna, rek rajin hadirna, pokoknya saya mah husnudon rajin lah pokoknya. Tapi lamun ngerjakan tesis mah cantang tuh bisa standby, cantang tuh bisa istiqomah, cantang tuh bisa mau konsisten dan komitmen dengan waktu untuk beres bareng dengan teman-teman. Karena apa? Banyak hambatan, banyak kendala, banyak rintangan, banyak godaan. Komo lamun urusan anak aja, piduiteun. Nah, geus hese teh. Maksudnya piduiteun teh kumaha? Contoh, orang harus kerjakan tesis. Terus, aya proyek, naon itu jadi KPPS, 2 poe rek pilkada contohnya. Digawean heula ku urang teh da aya duitan mah eta mah kan puguh gitu. Nah, ini juga problem yang tersembunyi lah yang harus diselesaikan. Oke, 3 bulan ya, jangan lupa. Yang keempat, banget. sesuai dengan kemampuan dan minat serta bidang kajian yang ditekuni. Nah, ini juga. Jadi lamun apa orang kepala sekolah, saya sarankan Anda penelitiannya tentang pembinaan, tentang supervisi, tentang kepemimpinan, gitu Bu, ya Pak. Ya, kalau misalkan Anda guru PAI, cobalah Anda mengkaji tentang bagaimana meningkatkan efektivitas pembelajaran PAI, mau di levelnya SD, SMP, SMA. Kalau untuk mapel rumpun PAI ada Al-Quran, hadis, fikih, akidah akhlak dengan SKI, mana saja bisa diteliti. Yang penting jangan keluar dari koridor ke PAI-an. Oke. Kemudian yang kelima, potensial bagi pengembangan lebih lanjut. Nah, maksudnya jika Anda bisa melakukan penelitian yang kira-kira ini bisa dikembangkan, seperti kalau Anda suatu saat beres S2 mau lanjut S3 dan dari bahan tesis ini bisa dikembangkan menjadi disertasi, why not? Itu. Jadi tong kapalang yang tesis Pak. Harus yang maksimal. Makanya saya selalu bilang janganlah naon tesis teh dipanggilkeun batur. Lebih baik orang diajar, lebih baik bebananya gitu. Daripada orang nyoho beres tapi orang tuh bisa nanaon. Oke. Saya mau masuk dulu ke judul, tapi sebelumnya mungkin ada yang mau didiskusikan boleh. Saya berikan waktu 5 menit untuk tanya jawab. Silakan.
Dok, Oke, silakan. begini, saya itu rencana tesis saya itu kan akan meneliti sebuah eh, metode pendidikan keluarga yang mana itu adalah yang sudah di eh, pendidikan keluarga yang mengangkat sebuah tokoh ya, Hmm, Kiai Ahmad Sanusi tentang pendidikan keluarga beliau. Oke. Itu kan secara spesifik memang tidak ada kaitan dengan KPAIN langsung, Ya, tapi ini adalah pendidikan secara umum berarti kalau betul. memang seperti itu. Nah itu bagaimana dok kalau memang saya ingin mengangkat itu, satu adalah eh, konsep daripada seorang tokoh tentang konsep pendidikan keluarga yang memang Oke. dinilai secara itu kan sudah terlihat berhasil. Saya Oke. ingin coba mengangkat itu pendidikannya Siap. seperti apa sehingga bisa berhasil terhadap pendidikan keluarga yang memang hari ini Hmm, menurut saya itu titik tolak dan daripada tripusat pendidikan itu kan diantaranya ada pendidikan Ya. adanya peran serta keluarga itu sendiri. Nah Ya. saya mengangkat itu. Nah, bagaimana dok? Itu kan tidak bersentuhan langsung dengan KPAIan, tapi ini secara umum pendidikan. Bagaimana kira-kira? Prinsipnya bisa. Prinsipnya bisa. Kenapa? Karena memang yang dibahas tentang pendidikan. Bahkan saya lebih sepakat kalau kemudian Anda memasukkan konsep pendidikan ke PAI-an itu dalam konteks informal. Kan pendidikan itu ada formal, non Non formal, formal, informal. Nah, informal. bagaimana bentuk Informal. pendidikan agama Islam di keluarga dalam konteks kepentingan konsep dari Kiai Haji Mas Sanusi contohnya? Apakah ada? Kan gitu. Apakah bisa diterapkan? Dan apakah ini masih relevan dengan yang terjadi saat ini? Gitu. Bisa, Pak. Bisa. Nah, nanti saya akan coba jelaskan bagaimana cara membentuk judul, ya. Oke. Saya mau masuk dulu ke ya, begini dulu nih. Coba perhatikan slide saya baik-baik. Saya akan sampaikan pada Anda jenis judul kuantitatif dulu. Oke. Kuantitatif. Nanti ada kualitatif, ada kualitatif. Saya sarankan Anda untuk melihat slide saya. Ini. Oke. Kita lihat dari mulai awal dulu deh. Yang paling dasar. Sebenarnya ketika bicara judul, yang pertama ada itu adalah topiknya dulu apa. Dari topik, mengkerucut ke tema, nanti mengkerucut ke judul. Oke. Nah, ini adalah hubungan topik, tema dengan judul. Coba lihat baik-baik pernyataannya. Saya bacakan deh biar Anda dengar aja. Pada intinya, judul sebuah karya ilmiah itu harus jelas, ringkas, dan mengandung masalah atau mencerminkan masalah apa yang akan atau yang telah dibahas. Pada karya ilmiah hasil penelitian kuantitatif, judul yang baik harus menunjukkan arah korelasi, jelas menunjukkan posisi independen variabelnya atau dependent variabelnya. Nah, ini Anda juga dari mulai sekarang kalau ngomong kuantitatif harus rada-rada cengengnya istilah dependent, independent, intervening, moderator itu yang begituan harus rada buka-buka lagi bukunya ya. Contohnya judulnya begini. Hubungan motivasi belajar. Ini saya highlight. Kemudian pola asuh orang tua, gaya belajar, pola asuh orang tua terhadap prestasi belajar siswa pada Madrasah Aliyah Sahabat Yogyakarta. Lihat oleh Anda baik-baik. Pada contoh ini jelas. Motivasi belajar, gaya belajar, pola asuh orang tua itu disebutnya independent variable. Variabel bebas. Orang nyebutnya ada X, X1, X2, X3. Dan nah ini, prestasi belajar siswa itu adalah dependent variable. Disebutnya variabel tergantung, ya. Variabel yang terikat gitu. Meskipun judul seperti ini, maksudnya judul tadi ya, itu naonnya judulnya siga kieu. Jadi tidak problematik. Namun setidaknya
telah memperlihatkan kejelasan posisi antar variabelnya dan cukup menunjukkan masalah yang akan dibahas atau yang akan diteliti. Jadi udah ketahuan nih variabelnya apa gitu di situ, ya, dari judul ini. Nah, maka Ibu Bapak, kita akan lihat apa yang harusnya dilakukan pada saat kita akan menyusun judul. Yang harus kita tentukan dulu adalah topiknya apa. Apa itu topik? Topik yang dipilih dalam sebuah kerangan setidaknya harus mempertimbangkan hal berikut. Anda harus tahu apa saja yang harus dijadikan pertimbangan ketika akan menentukan topik penelitian. Satu, kemanfaatan dan kelayakannya. Kira-kira manfaatnya ya nurek dilakukan ke orang. Nanti pembahasannya bisa dibaca. Dua, itu adalah menarik. Ini seperti kalau misalkan, apakah ketika di sekolah dasar masihkah menarik bicara tentang pembelajaran cooperative learning untuk pelajaran PAI terkait dengan peningkatan 4C, communication, kolaboratif, Collaboration. ada critical Communication. thinking, Collaboration, terus critical thinking, itu. sama ini Ya. creativity. Ya, kalau memang itu masih menarik, berarti masih dijadikan sebagai topik. Gitu. Jadi ada pertimbangan bagaimana menentukan topik itu dibahas. Kemudian yang ketiga, aktual. Aktual itu artinya masih hangat dibicarakan. Jadi bukan yang out of date atau yang sudah kelewat batas. Basi. Kemudian D-nya dikenal dengan baik. Nah, dikenal dengan baiknya oleh siapa? Oleh si penulis sendiri ataupun juga oleh orang-orang di sekitarnya. Lalu ketersediaan bahan. Ya, bahannya ada, gampang diambil, diraih, tidak terlalu repot seperti tadi saya bilang. Jangan sampai penelitiannya di Papua, jauh teuing, tentunya, atau di luar Jawa, wah repot lah. Udah di Sukabumi juga masih banyak yang bisa diteliti. Lalu tidak terlalu luas dan juga tidak terlalu sempit. Nah, ini bagaimana cara membatasinya? Kita lihat ini. Topik karya ilmiah sebaiknya dibatasi dari suatu kajian tertentu sehingga karya ilmiah akan dihasilkan lebih menarik, fokus, dan mendalam. Saya ingin memperlihatkan peta konsep ini, Bapak Ibu. Ini adalah topik, Bu. Ini temanya nih. Ini topik, ini tema. Topiknya pendidikan, temanya bisa tentang kurikulum, media pembelajaran, strategi pembelajaran, sarana prasarana, pendidik. Pendidik juga belum ngomongin kompetensinya, gaya mengajarnya, banyak sekali. Jadi kalau misal ada orang yang ngomong, aduh aing mah bingung nyen arek nyen proposal tesis teh naon loba teuing judulna geus diteliti kabeh ke jelema-jelema nu aya nya henteu lah. Salila urang masih keneh hirup, selama itu pula lah kemungkinan ada masalah baru selalu muncul. So kamari memeh aya COVID kan tidak kebayang datang COVID ternyata bisa dijadikan bahan penelitian dan penelitiannya juga bisa ditinjau dari berbagai aspek. Bagaimana cara pembelajaran online, bagaimana dengan online bisa menumbuhkan karakter, bagaimana pembelajaran online pada mata pelajaran PAI, khususnya tentang bagian fikih bisa dengan efektif dilakukan. Akhirnya jadi penelitian yang menarik dikaji. Dan semuanya adalah bagian dari memecahkan masalah gitu. Ya. Apalagi tenaga kependidikan, operator, laboran, apalagi pustakawan. Nah, ya, itu juga bagian dari cara untuk menjelaskan tentang posisi dia ada di bagian pendidikan, ya. Lalu tentang manajemen atau pengelolaan, apalagi kepala sekolah nggak manage, ngelola, bahkan pembelajaran pun itu harus di manage, ya. Atau pembiayaan, kalau misalkan mau tentang pembiayaan, tapi sekali lagi Anda harus fokusnya pada pendidikan agama Islam, jangan ngaco jual kapling lagi kan ya. Kemudian ada sistem pendidikan, ada peserta didik. Peserta didik juga bisa ditinjau dari berbagai aspek, prestasinya, karakteristiknya, psikologisnya, motivasinya, minat belajarnya, kemampuan intelijensinya. Wah, banyak sekali itu yang bisa dikaji. Ini tuh baru belum tinjauan psikologis, tinjauan sosiologis, tinjauan belum. Ini baru kita breakdown dari pendidikan dalam ruang lingkup yang bisa diteliti. Nanti diperdalam lagi mana yang akan dikaji.
termasuk kebijakan pendidikan, sistem pendidikan, dan seterusnya. Ini ketika bicara topik ke tema. Ketika mau dijadikan judul, Bapak, nih, saya ingin menunjukkan pada Anda semua bahwa ada minimal 4 buah macam judul penelitian kuantitatif. Boleh dicatat, bisa lupa. Halo. Ini pada Duh. tidur apa? Saya ditinggal tidur? Bukan. Kita Ya, saking khusyuk. Hadir, Tidak, Pak, Ada, memperhatikan, ada. Pak. hadir, Ya. husu. bisi, aduh Semangat, jorokling Pak. gitu tanya. Sambil nyatet, Pak. Sambil nyatet biasa. Mie nyemek, Oke. Bapak, mie nyemek. Oh, Sugati bari menyanet. Bari mencatat. Oke, Mencanet deh. yang pertama Bapak Ibu, judul penelitian kuantitatif itu ada yang disebut dengan judul penelitian deskriptif. Oke. Deskriptif itu apa sih? Nah, ini penjelasannya. Ini sebetulnya kalau Anda mau beli bukunya ada di dalamnya, Bu. Kalau Anda mau penelitiannya kuantitatif, saya sarankan beli buku ini. Ya. Judulnya Metode Penelitian Kuantitatif karangan Imam Makhali. Nah, judul penelitian deskriptif adalah judul penelitian yang memaparkan atau mendeskripsikan sesuatu. Di sini tidak ada perbandingan, tidak ada hubungan, tidak ada pengaruh. Mana contohnya? Kita. Efektivitas model pembelajaran kooperatif tipe Teams, Games, Turnamen, TGT pada siswa kelas 7 SMP Sahabat Yogyakarta. Anda lihat saja judulnya, ini tidak ada kata hubungan, tidak ada kata pengaruh, tidak ada kata perbandingan. Menunjukkan hanya penjelasan secara deskriptif saja. Dan ingat Bapak Ibu, Anda silakan baca buku Muri Yusuf yang kemarin saya rekomendasi. Untuk kelas ini saya minta Anda menjawab soal yang terdapat dalam buku Muri Yusuf dengan Suharsini Arikunto. Nanti kalau kita dalam pertemuan tatap muka nanti akan saya bawa bukunya, atau dari sekarang Anda beli bukunya juga nggak apa-apa langsung. Nanti untuk kertas pengerjaannya nanti akan saya kirimkan formatnya. Ya. Bentar, Pak, bertanya. Mul Yusuf, judul bukunya apa, Pak? Muri Yusuf judulnya Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Gabungan. Ini bukunya kayak gini nih. Saya coba bantu Anda dengan apa skripnya? Mana sih? Bentar Bu, ini rada-rada lemot nih kalau sudah lama dipakai. Bukan. Nah, bentar. Apa teh tadi teh? Muri Yusuf. Metode penelitian. Nanti ada ininya Bu, gambarnya nih. Nah, ini gambar yang ini Bu, ya. Nih metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan. Nah, ini Bu ya. Oke. Sudah dicatat belum? Ya, sudah. Sudah, Pak. Ya. Kemudian kalau tadi yang mau penelitian kuantitatif, Imam Makhali, ini judul bukunya kayaknya udah pernah saya sampaikan minggu lalu deh. Iya kan? Emang tinggal daik melina lah dah mau mata miskin wabun insyaallah lah. Siap. Mau ngejual sawah. Mau ngejual sawah. Ini bukunya yang ini nih. Ini yang ini. Oh, yang itu ya, Pak. Ya, ini bukunya murah kok 50 ribuan. Itu berarti fokus berarti kuantitatif itu Dok ya? Ya. Kuantitatif. Fokus di kuantitatif. Nih. Mending meli Bu. Nggak ada mama tanggal. Download PDF. Tapi sepertinya PDF ini ada, kita harus PDF-nya lihat ada. ya. Tapi Judul saya kita punya... nanti mengarahnya kemana Dok ya? Baru kita beli bukunya untuk rujukannya mungkin. Kenapa?
alangkah lebih efisien ketika memang kita lihat judul kita mengarah ke kuantitatif atau kualitatif. Setelah itu kita Ah, beli bukunya yang oke. merujuk kepada kita Iya, Betul. sendiri. satu lagi Pak, satu lagi Ya, Pak. apa tuh? Pak, tempo hari kan kita pernah mendengar statement dari Pak Mas Menteri ya Heeh. mengenai research and development Hmm. ya R&D Oke. Pak. Ya. Menurut Bapak gitu untuk R&D development ini sendiri eh, untuk saat ini gitu, untuk tahun ini apakah Bapak mendorong untuk diterapkan atau tidak begitu Pak? Saya tidak rekomendasi karena itu memerlukan waktu lama. Begitu. Ya, guys, bisa yang setahun penelitian unggul. Ih. Pan orang mah yang buru beres atau ame ulah Oh, jadi iya. donatur Jadi yang udah tetap biasa sampai aja. ini biasa Kelamaan, ya, Pak. Ya Kelamaan. Galian. Ini kata kuncinya begini. Selesaikan dulu tesis Anda, oke. Beres jadi magister, sok berlatih dengan model penelitian lain. Mau PTK, mau R&D, mau fenomenologi, mau ayeuna grounded teori, semuanya bisa dilakukan. Makanya saya sering bilang, yang jadi kendala mahasiswa ketika sudah jadi magister, dia jadi magister pohon pisang. Terus saya ngomong sebentar kali. Dia merasa sudah jadi Sekali. magister, dia tidak perlu lagi nulis. Karena dia sudah selesai nulis naon, nulis tesis. Nah ini yang menjadi masalah. Bahkan yang lebih ekstrim adalah guru-guru di kita, kenapa pendidikan susah untuk berubah? Kendala pertamanya karena guru-guru di kita, kalau menurut saya nih ya, bukan suudon, tapi ini fakta dan bisa dibuktikan ada banyak risetnya. Guru di kita itu banyak yang tidak mau lagi belajar banyak tentang sesuatu yang baru. Susah diajak belajarnya. Jadi lamun urusan aja dipotong kayaknya tunjangan anak karek daek. Tek itu mah ngugen. Itu. Alim. Itu boys ya. Jadi sekarang mah posisikan jangan dulu di research and development, nanti pelajari setelah beres jadi magister. Pokoknya ayo nama orang fokusnya kumaha beres kuliah. Kita tahu kunci nama eta. Pak abdi mah hayang nyieun tesis nanti engke hayang dibukukeun. Heug bae ngan engke we geus beres jadi magister nyieun buku sing alus gitu tah. Jadi orang kudu apal prioritas. Kade lamun orang-orang apal skala prioritas, ujung-ujungnya nu sunat jadi wajib, nu wajib jadi sunat. Eta masalahnya. Ya, oke. Clear ya? Bisa dipahami, bisa? Siap, bisa, Oke. Pak. Nah, sekarang saya mau masuk ke tadi teh, ke karek hijinya tadi teh. Nah, sih. Kuantitatif. Kuantitatif, judul deskriptif. Judul Deskriptif, kuantitatif ya. Topik Satu, udah kena penelitian judul. deskriptif. Satu apa tadi deskriptif ya. Ya. Contoh judulnya begini. Yang kedua asosiatif. Nah, asosiatif mah aya kata-kata hubungan. Hubungan. Judul asosiatif adalah judul penelitian yang memaparkan keterkaitan antara dua variabel atau lebih. Contohnya, contoh judulnya ya, hubungan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah dengan efektivitas program pembelajaran di SMP Negeri Yogyakarta. Nih ya, hubungan dua variabel dengan kata-kata hubungan. Ada juga yang tidak menggunakan kata hubungan tapi intinya asosiatif. Seperti yang ini nih. Efektivitas model pembelajaran kooperatif tipe team games turnamen dan learning turnamen terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika. Ini tiga variabel, X1, X2 dengan Y. Nah, Ibu Bapak yang mungkin sudah terlalu lama dulu ketika kuliah kenal statistik ya. Akhirnya bayarnya lamun arek tesis, lamun penelitiannya kuantitatif, kudu dibuka andai lah. Pak abdi mah rieur lah kuantitatif mah hayang nu gancang we kualitatif. Hati-hati Ibu Bapak, kualitatif itu bukan lebih mudah sebenarnya, tapi lebih sulit. Dan itu saya bisa buktikan nanti, saya akan bawa bukunya. Karena sebetulnya kalau ditanya, Pak, tesis nu gampang kuantitatif apa kualitatif?
Nah itu Mana Pak. lagi gampang lamun digawean. Tapi lebih ngejelimet yang mana Pak? Itu anu ngajelimet Bu, udah dua lagi punya tingkat resiko masing-masing. Jangan khawatir. Ulah yuk, ada abdi mah tuh bisa ngitung, da ieu mah kan angka-angka. Da ngitung ngalain ku urang pakai mesin. Pakai SPSS, pakai kalkulator, pakai Excel, naon sih pakai kedulian. Gitu maksudnya, ya. Tadi yang pertama tadi apa? Rencana Deskriptif. deskriptif, asosiatif, Asosiatif. asosiatif, Yang Komparatif. ketiga, judulnya adalah tentang yang korelasional. Berarti ada Korelasional. Naon korelasional teh? pengaruh. Korelasional itu adalah judul penelitian yang memaparkan pengaruh antara dua variabel atau lebih. Tadi mah hubungan, iya mah pengaruh. Oke. Contohnya, pengaruh manajemen waktu terhadap produktivitas kerja. Pengaruh perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program terhadap kinerja kepala sekolah. Ini 4 variabel nih. Ada lagi, dampak pelaksanaan program pelatihan keterampilan terhadap peningkatan kesempatan kerja. Bu, Pak, yang namanya korelasional, selain kata pengaruh juga ada kata lain yang bisa digunakan. Seperti dampak, kontribusi, itu kata-kata yang biasa digunakan untuk menunjukkan Kontribusi. pengaruh X ke Y, ya, kontribusi, dampak atau kata pengaruh itu sendiri. Dan ketika kontribusi pasti terhadap, ketika bicara pengaruh pasti terhadap, dampak pasti kaituna XY-nya terhadap, gitu. Itu korelasional. Jadi yang pertama tadi apa? Deskriptif, Deskriptif, yang kedua, asosiatif, Korelatif, relasional, relasional, dan Nah, yang komparatif. keempat, ini nih, komparatif. 4. Judul penelitian itu ada yang komparatif. Contoh, komparatif itu nggak bandingkan perbedaan strategi pembelajaran guru PNS tersertifikasi dengan guru non PNS tersertifikasi di kota DIY. Hanya nggak bandingkan kira-kira ari lamun guru PNS anu bersertifikat jeung guru non PNS anu bersertifikat, ngajarnya beda apa henteu? Bener apa henteu? Strateginya lebih halus ke mana? Nah, kan itu bisa dibandingkan, Bu. Ini ngebandingkan termasuk contoh ngebandingkan bagaimana perilaku belajar atau gaya belajar siswa yang tinggal di pesantren dan yang tidak di pesantren dalam mata pelajaran Quran hadis contoh. Itu kan bisa juga diteliti. Ya. Kalau sekarang bisa gaya belajar guru penggerak begitu ya, GPAI guru penggerak. Oh, bisa. Kalau makanya nanti kita akan tracking gimana caranya supaya apa yang saya mau teliti itu belum diteliti orang atau kira-kira apa yang sudah dilakukan orang lain dan peluang mana di dalam penelitian itu yang saya bisa masuk dalam penelitiannya. Oke, nih. Ini sudah ya? Berarti SMDJ tadi itu kuantitatif teh? 4. Ya, nggak usah dibahas lah. Apal berarti. 4. Nah, sekarang Ya Allah. Pak, yang kualitatif gimana contohnya? Oke. Contoh yang kualitatif seperti apa? Saya tidak akan bicara banyak, tapi saya akan berikan langsung ke contohnya langsung. Ibu Bapak, Anda tulis di dalam Google nanti ada di sini UIN Bandung Repository. Oke. Kalau tidak UIN Bandung, saya UIN Wali Songo deh. Wali Songo. Ari UIN Bandung mah lamun ayeuna ngeklik tesis atau skripsi itu bisa di-download sadayana nganukur bab hiji abstrak jeung judul. Lamun di Wali Songo mah itu satu paket di mengikuti cover tapi kalampiran bisa di-download, Bu. Bedanya itu. Anda klik browse and division and year. Nah, nanti di sini masuk cari oleh Anda yang pendidikan agama Islam program pasca sarjana. Nih, program pasca sarjana master. Di sini ada pendidikan agama Islam. Di sini ada 82, berarti stoknya 82. 82 buah tesis. Beda dengan yang dari Bandung. Kalau dari Bandung tuh banyak banget nih contoh ya. Nih Bu,
Bandung mah PAIG ya 280 tuh. Tesis teh nu bisa ku urang dipelajari. Lain di copy paste kade, dipelajari. Apa yang dipelajarinya? Dipelajari dari judulnya, strukturnya dan lain-lain. Kita lihat satu-satu. Tahun 2022 kita klik. Nah, adakah judul-judul kualitatif dan kuantitatif? Nah, Pak, lamun judul si kaki ya, penanaman nilai-nilai Islam Nusantara di Fakultas Agama, iya geus bisa dipastikan eueuh kata hubungan, eueuh kata pengaruh, eueuh kata kontribusi. Ini kualitatif. Perbandingan. Ini kualitatif, Pak. Dari judul itu udah ketemu sebenarnya. Kalau untuk standar tesis ya. Apalagi nih, penanaman nilai-nilai toleransi beragama di Universitas Wahid Hasyim. Iya kualitatif, Pak. Lamun terpercaya orang buktikannya klik lah. Kita klik hijinya. Dia penasaran nih. Nih, tuh. Baca abstraknya saja nih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui toleransi beragama bla bla bla. Penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan antropologis, psikologis, dan sosiologis. Tuh kesenyaman kualitatif, Pak. Beda dengan yang ini nih. Contoh nih, kita lihat ada nggak ya? Kayaknya kalau nggak ada, memang di sini tidak Kualitatif bisa. semua. Nggak ada di sini. Ini kualitatif semua nih. Kecuali kalau kita ambil yang tahun yang lain. Ada nggak di sini ya? Efektivitas pembelajaran itu ini kadang kualitatif juga pakai efektivitas. Ini kualitatif semua nih. Wah, ini senengannya kualitatif. Tapi kalau di UIN Bandung ada yang kuantitatif. Nih, lihat ya. Nih, kualitatif. Ibu Bapak lihat sini, baik-baik. Matanya jangan sampai ngedip, awas, don't blink. Ya. Pemanfaatan ada pengaruh ya. Pengaruh berarti tadi yang korelasional ya, Pak? Ya. Iya, jadi Pengaruh strategi pembelajaran daring berbasis video pada masa COVID-19 terhadap motivasi dan aktivitas. Iya, 3 variabel, Bu. Pertama, variabel pertamanya adalah strategi pembelajaran daring berbasis video, kemudian Y-nya satunya motivasi, Y2-nya aktivitas. Ya kalau misalkan si Bapak mau bisa ngawadul ya kuantitatif gitu orang buka nah ngali pengaruh. Tapi lebih seru kuantitatif sih Pak, ada hitung-hitung. Ya ini mah bukan masalah seru atau tidak seru, Bu. Masalahnya mau digawean moal gitu di sana. Perlu digawean. Perlu digawean, beres-beres. Nih, lihat nih, Bu. Ya, kuantitatif. Mana kuantitatif? Pendekatan ini mengumpulkan informasi lalu dinyatakan dalam bentuk angka numerik. Ya, kalau angka numerik berarti kuannya, Pak. Kuanti, ya. Ya kan ini di atasnya adalah pendekatan kuantitatif. Tidak membatasi Anda mau kuanti atau mau kuali. Pokoknya mah dua lagi benar bisa digawean. Oke. Penting mah daek kagawean anak. Karena Pak Abdi menggaduh data nage seueur digawean teu aman teu jadi nanaon. Ngadongeng. Dina laptop. Cukup ngadongeng ulah siga kieu pas akreditasi gini mah. Atau ditanya ku pengawasna. Kumaha perangkat pembelajaran atos laptop. Kakantun di bumi kenapa kakantun di bumi atau laptopnya rusak sebenarnya alah modus. Oke. Ya. Intinya caranya begitu. Jadi Bapak Ibu gampang ya. Pak, lamun saya yang nyaho tentang saya mau penelitian tentang saya. Contoh ya dari si Bu Ois dah pengen tahu tentang apa tadi gaya belajar guru penggerak mata pelajaran PAI ya. Ini aja nih masuk ke Google Scholar google.com. Nah, masuk aja dah Google Scholar atau ada Google Cendikia sama kan nih. Tuliskan gaya belajar guru penggerak. Gaya mengajar. Oh, mengajar atau belajar? Sama aja gaya pengajar mah guru berarti ya guru anu diteliti. Iya kan iya. Tuh. Guru jadi
Beberapa Mengajar, orang sudah gaya ada yang mengajar. melakukan penelitian, tapi apakah sudah ada yang mengajar pada guru penggerak? GPAI-nya Nah, di sini kita itu, Bu, ada yang disebut dengan yang namanya studi pendahuluan. Ini yang penting dalam penelitian itu. Jadi Studi memang orang pendahuluan. nentukeun arek masalah naon, orang teh kudu melakukan heula studi pendahuluan. Nah, di bukunya naon teh ya Allah. Prosedur penelitian karangan Suharsini Arikunto di bab 6 dia menjelaskan tentang studi pendahuluan itu apa maksudnya. Studi pendahuluan itu dimaksudnya adalah untuk menjajaki kemungkinan apakah penelitian ini bisa dilanjut ataukah tidak bisa dilanjut. Kenapa? Karena ini persoalannya apakah penelitian kita itu sesuatu yang memang menarik untuk dilanjutkan karena belum ada yang meneliti, atau ketika yang diteliti yang ditentukan itu ternyata masih perlu sebetulnya untuk pendalaman. Nah, itu kan tidak bisa kita pahami kalau belum dilakukan studi pendahuluan. Jadi lamun ditanya Inilah begitu apa ya? Masih sulit dalam mengambil sampel misalnya ya. Hah? Masih sulit dalam mengambil sampel karena misalkan GPAI yang guru penggeraknya nggak ada, masih belum banyak begitu. Bisa seperti itu. Nah, Itu kendala termasuk juga ya, kategori- Pak. Itu termasuk kategori apa? Termasuk kategori dari studi pendahuluan kah? Atau dari masalah kah? Beda itu Kade. Oh, iya iya. Beda. Ari studi pendahuluan masalahnya geus aya ngan ku urang teh dikonfirmasi dengan melakukan 3 hal Kade studi pendahuluan tuh. 1 observasi, 2 wawancara, 3 studi dokumentasi. Maksudnya apa? Nah, mual bisa lamun teu dibaca heula mah. Coba baca nanti bab 6 bukunya Suharsini Arikunto, prosedur penelitian. Ya. Dan hasil studi pendahuluan itu harus dicantumkan di dalam proposal tesis. Jadi lamun ditanya teh kieu. Pasti pertanyaan penguji teh kieu ya. Ya, dangukeun ya pertanyaan penguji. Coba Ibu Ami rencana penelitiannya apa? Beres dijelaskan. Terus ditanya deh, kenapa Anda tertarik mengambil tema tersebut? Beres ngejelaskan. Terus ditanya deh, kenapa tempatnya di sana tidak di yang lain? Jika pertanyaan receh tadi, tapi lamun teu bisa ngajawab, ripuh ngajawabna teh. Nah, ieu ngajawabna. Kebetulan saya sekolahnya di sana, Pak, ngajarnya. Terus alhamdulillah itu teh sekolah milik saya, Pak. Ah, itu mau bener itu. Berarti itu jadi tadi teh ya Pak, apa objektivitasnya Objektivitas sudah. Udah pasti. Makanya hindari kalimat-kalimat yang kira-kira menjebak diri sendiri ketika ngajawab pertanyaan. ya. Terus dia nuka 2, ketilu. Dari mana Anda tahu bahwa di lokasi penelitian ada masalah tersebut? Nah, itu pertanyaan menjebak sebetulnya teh. Dari studi Harusnya pendahuluan. saya sebelum melakukan penelitian ini, Pak, melakukan studi Studi pendahuluan. pendahuluan. Ya. Dengan Membaca dulu observasi, referensi, membaca Observasi, wawancara, studi dokumentasi. wawancara, studi Nah, dokumentasi. saya melakukan observasi ke lokasi penelitian, lalu saya di sana melakukan wawancara dengan kepala sekolah dan beberapa guru, dan saya menduga bahwa masalah ini bisa dan terdapat di lokasi penelitian. Jadi ada apa ya relevansi masalah penelitian saya dengan di lokasi penelitian. Gitu jawabannya. Kalau diberi nyaho di awal bisa jadi rame, kalau mau diberi nyahonya bocoran. Bocor. Nah, itu Tapi juga. jujur Pak, jadi ada gambaran gitu. Iya Jadi sih. emang kan kudu modal. gitu. Iya. Matakan kuliahna kudu rajin teh da loba tips-tips yang akan disampaikan. Nah, itu betul. Boleh nanya Pak, bertanya dulu. Boleh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Ini sangat menarik sekali. Kebetulan tesis yang ingin saya angkat itu nanti judulnya efektivitas model flip classroom dalam meningkatkan keaktifan dan hasil belajar PAI siswa kelas 10 SMA. Nah, tadi kan sudah ada di situ. Nah, maksudnya novelty-nya itu mungkin di SMA Sukabumi. Nah, yang saya bingungkan itu, apakah untuk tesis itu lingkup penelitiannya itu harus, kalau tadi kan betul saya tadinya mau di sekolah saya, ternyata ketika tadi ada argumen seperti itu berarti saya hindari.
Apakah Nah, SMA kelas 10 SMA Kabupaten Sukabumi atau langsung saja satu sekolah tapi di kalau luar saya, kota Pak, saja? kalau Iya, tergantung, makasih. tergantung. Kalau saya Iya. berharap, kalau memang ternyata model pembelajaran tadi teh ada dilaksanakan hanya di satu sekolah, berarti Anda melakukan eksperimen dengan metode tersebut di sekolah tersebut. Berarti cuma satu sekolah juga nggak masalah. Oh iya. Tapi Asal kalau jangan di misalkan Anda sekolah ingin kita gitu. mengeteskan, mengeksperimenkan satu metode itu di beberapa sekolah, itu lebih bagus lagi. Hmm. Jadi ada kuantitatif, Anda harus tahu rumus awalnya. Kuantitatif itu sangat tergantung kepada seberapa banyak dan seberapa luas dari sampel yang dibagikan. Semakin banyak berarti Kalau dalam kuantitatif itu kan keterwakilan, Pak. Jadi kalau misalkan yang diwakilinya banyak dan merata, itu jauh lebih baik. Karena kuantitatif itu mengeneralisasikan hipotesis, Pak. Jadi disebut ayeuna apakah nanti tadi teh Bapak nanti judulnya coba saya sambil cari ya apa efektivitas model flip classroom dalam meningkatkan ini kalau keaktifan coba ulangi efektivitas model flip classroom flip classroom flip ya flip flip classroom flipped flip plus double P flipped flipped classroom room gitu dalam meningkatkan terus keaktifan dan hasil belajar PAI dan keaktifan aktivitas model flip classroom dalam meningkatkan enggak saya enggak pakai itu enggak semua harus sama Pak ini mah saya ambil variabel-variabelnya aja ya siap Pak aktifan dan hasil belajar PAI. Coba kita lihat sudah berapa banyak orang yang melakukan penelitian tentang ini. Gini. AI-nya udah ada ya. Oh, gini guys, aya Pak, anu ngajian jurnal nage gitu. Jurnal nage. Tinggal nanti Anda harus tahu di mana Anda bisa menemukan gap penelitian, di mana Anda bisa menemukan yang namanya peluang untuk yang belum orang lain lakukan. Caranya kumaha? Baca iya atau menggunakan nanti connected papers. Ada lagi Pak. Iya. Coba ditulis dia bisa poho connected papers. Ini caranya nih connected papers kita. connectedpapers.com. Ini kan dalam rangka mencari gap penelitian. Dihasilkan kan kita. Tapi mau di bejaan KB sina nonton di YouTube dah loba. Atuh Pak. Oh, pada ibadah tuh Pak. Mati yang beja KB yang bejaan KB mah ke moal kahayang kan bro. Ya, justru jadi penasaran Pak. Beramal tuh Pak beramal Pak. Pak Neta hiji connectedpapers.com. Nanti nonton aja di YouTube nih, saya kasih tahu nih, nonton di YouTube nih. Ya. Tutorial gap penelitian dengan connectedpapers.com. Tinggalin. Bingung mencari ide dan referensi penelitian? Connected Papers solusinya. 3 tips menemukan research gap. Research paper writing tuh aing mah naon sia sena. Sloba tinggal kadaek. Kadaek betul Pak. Jadi ulah nganukur daek mayar tapi daek diajar oge kade ya. Ada sahoyong hungkul Paknya. Itu Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Konsultasi judul Pak. Boleh. Nah ini salah satunya jadi gini. Justru kuliah ini salah satunya untuk memastikan Anda memiliki judul, tapi dengan catatan judulnya lain tebak-tebak buah manggis. Itu Pak. Kudu, makanya saya bilang tadi, cobalah searching judul-judul tesis dari kampus lain, gitu Pak. Seperti apa? Nanti gimana caranya pengen supaya kita dapat judul yang pas buat diri kita dan lain-lain. Gampang sekali itu. Menu penting Anda punya masalahnya apa gitu. Ya. Ya. Contoh misalnya Pokoknya nih Bu, Pak. Pak tesis mah
hampang, gampang, bisa digawean. Nu penting daek diajar, daek ngagaweanan. Insya Allah bisa. Ya. Ya, Kak. Oke, ada masalah dengan tesis? Tadi kalau kuantitatif itu kan keterwakilan ya, Dok. Ya. Apakah memang dalam menentukan tadi kalau seperti kasus atau judul tesis Pak Asep tadi antara populasi dan sampel yang baik itu persentasenya seperti apa yang lebih ideal? Nah, kalau itu nanti ada yang disebut dengan teknik pengambilan sampel, Pak. Seharusnya materinya sudah selesai di semester lalu Anda di materi metode penelitian. Tapi kalau Anda pengen mendapatkan materi balik, itu di bukunya Amr Yusuf ada tentang itu. Atau kalau misalkan Anda mau, saya dapat ini nih. Nah, itu saja di sini, Pak. Tutorial teknik slopin. Slopin itu salah satu cara untuk bagaimana mengambil sampel penelitian. Nah ini Pak, tuh cara mencari sampling data skripsi dengan rumus Slopin. Mau skripsi mau tesis sama aja ya. Nih rumus Slopin Pak. Tuh. Cara mudah jumlah sampel dengan rumus Slopin. Nah gampang Pak. Cara menghitung jumlah sampel menggunakan rumus Slopin. Nah tuh Pak. Tuh, cara menentukan rumus Slopin, interpretasi lengkap. Aplikasi itu, Pak? Bukan. Apa? Aplikasi. Bukan aplikasi. Video. Maksudnya itu rumus, cuma karena ini pakai dia dibuat ke aplikasinya gitu di Excel. Ya orangnya bisa nih ya, gampang sih. Tuh, cara membuat pecahan di Word. Nah, ini nih, pokoknya yang Slopin deh. Atau cara menentukan sampel gitu aja Pak. Teknik menentukan sampel data kuantitatif. Nah, enon tuh. Pak. Tuh, cara Banyak ya, Pak. menentukan populasi sampel penelitian. Wah, balatak Pak. Tinggal Kantun keresakna lah. Ya Pak, begitu ya, oke. Ya. Jadi saya malah mau ditanya, arek nanyana ke Mbah YouTube we, tah maca we nonton genah ngajawab nanya. Oh, berarti mendingan lebih tadi Pak kebocorannya kalau di sidangnya itu nah pertanyaan-pertanyaan seperti tadi bagi kami lebih bermanfaat Pak. Penasaran nih banyak. Iya. Bocoran-bocorannya, Pak. Bahkan dia mungkin jawabannya mungkin bisa aja jawabannya. Harus Pak, karena begini Pak. Jawabannya teh, oh pertanyaan itu ada di halaman 8 tesis saya, silakan aja dibuka. Aduh, itu kan penguji teh, nah ari mana? Lain kalau Kang ngejelaskeun pangkokakeun halaman 8 angin Pak dosen anu uninga. kan tadi setidaknya ketika ada clue itu ya seperti begitu. Ya, Keren. intinya gini Pak, belajar tesis itu sebetulnya belajar tentang bagaimana kita mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan. Itu nggak ada yang aneh sebetulnya Pak, nggak ada yang aneh. Jadi kalau kita mengerjakan tesis itu dari mulai halaman 1 sampai halaman terakhir, cek bahasa cohagna makia Pak. Anda mau nanya halaman berapa, saya tahu semuanya. Selesai. Karena dikerjakan sendiri. Kerjakan sendiri. Pak, Bu, rasa percaya diri saat menjawab sidang tesis itu jauh lebih besar, Pak, pengaruhnya ketimbang Anda menghafal tesis. Rasa percaya diri itu karena Anda yakin Anda bisa, berarti, nah itu bisa saya jawab. Berarti, jangan sampai ada satu kata pun yang Anda tidak paham apa maksud dan isi. Termasuk kadang-kadang penguji mah, Pak, kadang-kadang suka julid gitu. Julid. Maksudnya julid contoh ya ayat Quran atau hadis kayaknya dia bisa ngaji Quran kebenaran ayat Quran nanti Pak ayat Quran nanti tidak populer terus kebenaran nulis ayat Quran nanti itu disakalan deh wah itu mah empuk ada sasaran pertanyaan Bapak juga nak cek penguji nanti
Cek penguji nanti. Anda buka halaman sekian itu ada ayat Quran tanpa atau hadis yang tidak ada syafanya. Coba tolong bacakan. Pasti buka tuh. Poho berhenti di sakalannya. Udah, ya. Bari lain lulusan pesantren pan jadi AU. Itu tahun. Nah gunul kieu jabrigan contohnya kan jadi ini. Jabrigan. Padahal itu salah satu trik makanya Bu. Pada saat Anda nulis, pastikan editing akhir itu adalah bagian dari cara kita memastikan tidak ada kesalahan dalam penulisan tesis. Kayak malah ya kene nama judul logi mesti kecil beres. Ada nama studi pendahuluan dulu ya. Upami penulisan ayat Al-Qur'an gitu, Pak. Upami penulisan ayat Al-Qur'an biasa di screenshot gitu atau napi Ditulis. diketik. Bisa diambil dari teks ayat Quran, itu banyak aplikasinya, atau Anda pakai Google Inward atau ngopi dari Quran terjemah Kemenag. Bisa di screenshot. Jangan screenshot, jangan. Kalau screenshot itu jadi nanti bentuknya gambar. JPEG. Kalau JPEG itu jadi besar. Kalau mau nanti saya kasih tahu ada link yang bisa mengcopy dan itu rendah untuk ayat Al-Qur'an. Ya kan, Cak Dogi kadinya upami ngopi paste teh sok ngaco. Iya. Quran in Word kan ada. Tulis bisi poho atau bisi poho ya tulis. Wartosan Pak. Kalau Anda mau ya, ini standar banget sih. Bisa ngopi dari My print screen bisa Pak. Quran in Word. Nyata nggak bisa, Bu Ami. go.id. Ini Quran Kemenag ini mah standar Kementerian Agama ya. Nah, contoh ya, klik tapi ini per ayat masalahnya mah. Tuh, bentuknya begini. Ini kalau Anda mau silakan di copy. Copy paste ya. Sok dibalik pindahkan karena nah, saya sarankan Anda punya yang namanya font Arab yang itu Arab tipe setting. Arab yang dari Kemenag. Itu nah tuh kan copy bisa bagus. Tapi iya teh kudu pakai aya namanya teh Isep Misbah LPMQ. Ieu teh kan tuh jadi berubah kieu posisi. Nah, gitu Pak eta. Pusing jadi nate. Kalau mau saya sarankan ini nih. Ada Pak Quran Kemenag itu Pak. Apa Alfian? Quran Kemenag bisa dipasang di situ di Word-nya. Ada ini nih. Download ini nih. LPMQ Isep Misbah font. Nah, ini klik nih. Nah, LPMQ Isep Misbah ini font Arab yang resmi Kemenag. Ya. LPMQ Isep Misbah font. Nanti bakal muncul ininya. Nih, cara download Isep Misbah juga ada di sini tuh. Kalau mau tulisan Arab. Nah, tadi tulisan Arab yang lain diambil dari mana? Nih, dari legacy.quran.com. Ini memang yang punyanya Saudi ya. Tapi untuk terjemahnya ayat Qurannya bisa di-copy. Caranya gini nih. Di-copy. Klik kanan. Tapi ini jadi JPEG tapi rendah banget, kecil banget. Copy image. Klik kanan copy image, masuk ke sini. Pindahkan ke dia, Nah, tuh. Ini kecil banget ini. Kecil banget ini bisa diperkecil. Tapi gambar ini mah gambar ya. Kalau tadi kan bukan gambar. Gitu. Oke. Bagusnya sih Anda lagi kuliah dengan saya, baru pegang laptop langsung praktek gitu. Jadi nggak ada yang lupa. Tapi ini saya nanti mau upload di YouTube buat jadi Anda bisa buka lagi. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Boleh? Bapak, saya mau bertanya, Pak. Boleh. Rencananya kan saya akan mengangkat judul yang metodenya itu kualitatif.
Tapi kualitas. setelah ya mengamati banyak kakak kelas, rata-rata itu ketika mereka menggunakan metode kualitatif, di tengah-tengah tesis itu pembimbingnya itu menyuruh untuk merubah menjadi mixed method gitu. Hal tersebut terjadi itu karena apa ya Pak? Biasanya. Oke, Gio, saya bisa memaklumi yang tadi disampaikan. Tapi prinsipnya satu, saya sih nyaranin ya, Anda harus siap mau kuali mau kuanti. Dan saya kasih tahu, untuk kualitatif pakai software. Softwarenya ada, namanya atlas.ti. Nih saya kasih nanti atlas.ti-nya gratis. Kalau mau bayar juga ada sih. 25.000. Atlas apa Pak? Atlas.ti. Atlas.ti itu untuk aplikasi, kan kalau SPSS untuk kuantitatif ya. Nah, kalau untuk kualitatif nah Atlas.ti atau Envivo ada Envivo. Tapi kalau Envivo mah berbayar juga, tapi yang mending Atlas.ti. Dan Anda kalau baca internet di YouTube ada banyak tutorial tentang itu. Nanti sama-sama kita belajar, saya kasih tahu caranya bagaimana Anda harus melakukan apa. Jadi jangan khawatir mau kuanti mau termasuk mau mix method. Da aya bukuna, tinggal dipelajari. Da aya Tapi lebih contoh susah nggak tesis. sih Pak Iya, kalau mixed method? Hah? Lebih susah nggak sih kalau mixed method? Kenapa? Kalau mixed method itu lebih susah atau Nggak, gimana? Gitu kan nggak perpaduan. ada yang susah, Bu. Nggak ada yang susah. Saya mah selalu memberikan gambaran penelitian itu bisa dilakukan asal kita mau belajar tentang bagaimana caranya. Makanya kenapa belajar metodologi penelitian? Metodologi itu bicara tentang how to get the knowledge. Bagaimana mendapatkan pengetahuan. Caranya gimana. Itu metodologi tugasnya. Jadi mau persoalan serumit apapun, kalau metodenya Anda tahu bagaimana cara membukanya, cara mendapatkannya, ada yang susah, Bu. Jadi yang bikin kita rumit itu kitanya nggak berpikir simpel, itu aja masalahnya. Oh, kualitatif oke Gus hese, komo kuantitatif. Kuantitatif hese, kualitatif hese. Komo mix method. Ada di mana? Itu arek mau kuliah teh gitu. Justru semangatnya kudu beda, Bu. Kualitatif bisa, kuantitatif bisa. Mix method tinggal digabungkan non hesena gitu atau jadi simpel. Jadi orang tuh lihat penelitian itu bukan menakutkan gitu, menyeramkan gitu penelitian teh. Katakan loba nu embung kuliah teh da cenah aing ngembung nyen tesisna riweuh cenah. Lain riweuh kedul pasti nama. Kedul. Loba mah kedul Pak, kada hati-hati. Jeung mazhab kedul teh, ieu kadang-kadang sok loba neangan pengikut eta masalah nama. Hati-hati. Untuk mencari pembenaran. Mencari pembenaran. Tuh nya si eta ge teu beres kuliahna. Kunaon nyieun tesis nah hese. Lain gitu manehna. Mung keluar duit dipanggilkeun ku batur manehna mung diajar. Jadi double geus eureun we, alasan we kampusna lockdown. Kampusna naon alasan mah pokona mah riweuh. Lu maos Pak, aduh kedul itu ya lu. Ya. Kata kuncinya Don't be kedua. a reason. Oke, Bapak Ibu, nanti tunggu saya. Anda nanti akan saya minta untuk memaparkan rencana penelitian tesis Anda dalam sebuah PowerPoint. Nanti PowerPoint-nya akan saya berikan template-nya. Nanti silakan Anda isi. Harus ada apa saja di situ. Nanti saya akan berikan petunjuknya. Ya. Mohon. Seperti studi pendahuluan Dok ya? Enggak seperti pendahuluan enggak. Simpel-simpel aja, pointer-pointer aja. Pointer-pointer saja. Ya seperti itu mungkin ya mengajukan judul itu ya Pak ya. Betul. Intinya. Cuma bedanya kalau pengajuan judul kan dalam bentuk Word gitu ya, rapi gitu. Ini mah gambarannya dulu deh gitu. Oh iya. Supaya Anda punya rencana atau desain rencana penelitian untuk tesis Anda. Oke. Masih ada? Sepertinya memang harus mulai start Dok. Mulai kadang-kadang bingung memulai itu yang jadi masalah. Ya. Makanya saya minta tolonglah searching judul-judul tesis yang ada di internet. Nanti cari Anda minatnya sukanya ke hal apa gitu. Itu baru dicari di situ. Nonton YouTube aja banyak kok ya.
nonton itu banyak sekali yang bisa dipelajari di sini. Jangan khawatir Bapak Ibu, banyak orang-orang baik yang sudah meluangkan waktunya berbagi dengan kita di YouTube sambil gratis. Jadi kalau kita saat ini di dunia yang sudah maju kita nggak bisa belajar, terlalu Pak. Oke Bapak Ibu, saya pikir 2 menit lagi bisa dipakai diskusi oleh Anda. Karena saya tahu Anda juga lelah pasti kuliah dari pagi ya, dari siang. Besok kuliah lagi juga. Tapi insya Allah Bapak Ibu pastikan satu hal. Anda kudu bersyukur dengan kondisi nyaman di rumah Anda tetap bisa kuliah. Jadi beruntunglah dengan teknologi kita bisa memanfaatkan ini sehingga banyak hal yang bisa kita tidak meninggalkan rumah, anak tetap kagero dan lain itu. Makanya bersyukurlah. Dengan cara apa bersyukurnya? Kerjakan tugas dengan sebaik-baiknya, ikuti kuliah tanpa harus alasan ya dari mana mobil, dari mana motor. Fokus saja. Sabtu Minggu atau Jumat Sabtu Anda itu waktunya adalah untuk kuliah. Ya. Oke, Ibu Bapak, terima kasih atas waktunya. Selamat malam Sabtu dan nanti saya akan kirimkan di grup. Oke. Siap Bapak Dokter. Saya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak.